Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa, sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang menyirat. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adhisa Smito, bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Hal ini justru berbeda dengan angka positif COVID yang menurun dan angka kesembuhan yang terus meningkat. Wiku meminta kepala daerah meningkatkan perhatian penanganan pasien yang ada di ICU. Kematian tertinggi sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338 dan meningkat lagi pada PPKM level 1 sampai dengan 4 menjadi 1.487. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berantusias lakukan penyuntikan vaksin massal. Seperti protokol kesehatan lainnya, sebelum disuntik vaksin, mereka terlebih dahulu diperiksa kondisi kesehatannya untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan vaksin. Sebelumnya, pihak sekolah sudah meminta izin persetujuan orang tua terkait pemberian vaksin terhadap anaknya dengan cara penandatanganan surat persetujuan. Segudang harapan baik dari siswa maupun orang tua siswa bisa kembali belajar tatap muka secara menyeluruh seperti biasanya. Mereka berharap dengan selesainya vaksinasi pelajar, pembelajaran tatap muka secara normal bisa segera dilaksanakan. Saya Kristi Marcelin, CPNS UPT Puskesmas Sungai Pakning, kelompok 3. Di sini saya akan menanggapi video yang pertama mengenai Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 lebih pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara yang subur dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga dan cinta dengan tanah air kita. Video yang kedua mengenai angka kematian akibat COVID-19 yang terus meningkat. Menurut saya, walaupun angka terkonfirmasi COVID-19 sudah menurun, namun kita tidak boleh lengah karena angka kematian akibat COVID-19 terus meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dan kita juga melaksanakan vaksinasi. Di video ketiga, saya akan menanggapi bahwa vaksin COVID-19 untuk anak usia remaja itu penting. Karena pada usia remaja ini, anak-anak lebih rentan terkena COVID-19. Karena aktivitas mereka yang padat, belajar, dan mereka juga sering berkumpul di luar bersama teman-teman mereka. Jadi, program pemerintah untuk mengurangi
COVID-19 ini telah tepat kan dengan menambahkan sasaran usia 12 sampai 17 tahun. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Jadi, penerus bangsa Indonesia harus sehat dan terbebas dari COVID-19 untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Baiklah, saya Rici Wahyuni akan memberikan tanggapan tentang video yang telah ditampilkan tadi. Pada video pertama, itu menggambarkan keadaan alam Indonesia yang sangat indah, dengan 17.000 pulau yang terbentang luas, beragam adat istiadat dan budaya, beragam suku, agama, dan ras. Sedangkan pada gambar video yang kedua, yaitu menggambarkan keadaan Indonesia saat ini. Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Jutaan manusia terserang virus COVID-19. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak negatif pada perekonomian dan pendidikan di Indonesia. Saat ini, anak-anak sekolah tidak bisa melakukan pelajaran tatap muka. Mereka sekolah secara daring. Sedangkan para siswa banyak yang mengeluh karena susahnya sekolah daring. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Indonesia pun melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk menyelamatkan banyak jiwa dan generasi penerus bangsa. Pada video ketiga adalah tentang vaksinasi pada remaja. Jadi, pemerintah tidak hanya memberikan vaksinasi pada usia 18 tahun ke atas, melainkan sekarang saat ini pemerintah sudah mencakupkan vaksin untuk usia 13 tahun ke atas. Semua dilakukan agar dunia pendidikan kembali normal, agar para siswa bisa kembali belajar tatap muka. Jadi sekian tanggapan tentang video tadi dari saya. Terima kasih. Mari rakyat Indonesia, kita sama-sama bergotong royong bahu-membahu untuk terhindar dari COVID-19. Dan mari sama-sama kita mengikuti vaksinasi agar terbina herd immunity. Terima kasih.